Selamat hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi ya Kak hari ini dengan ibadah sekolah minggu kita. Oh iya Kak, 1 minggu ini Kakak melakukan apa ya? Wah, banyak sekali. Belajarnya juga secara online. Oh, terus? Lalu saya juga pastinya selalu berdoa, muji nama Tuhan di rumah bersama Papa dan Mama. Dan satu lagi Kak, minggu kemarin tema kita kan saling mengasihi. Kakak mengasihi nggak sama teman-teman sama keluarga di rumah? Pastinya dong Kak, Iya, Kak ya. saling mengasihi, juga saling mengasihi kepada anak-anak KKR. Oh, oke banget dong kalau begitu. Berarti tema minggu kemarin tidak dilupakan ya Kak? Tidak dong Kak. Oke, hari ini kita mau belajar lagi akan firman Tuhan loh Kak. Oleh karena itu kita mau ajak adik-adik dulu. Kita mau berdoa. Ayo kita satukan hati dan pikiran kita. Kakak akan membawakan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, Engkau urapi kami supaya kami duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik semua, karena kita tadi sudah berdoa, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri ya Kak. Yuk kita berdiri semua, kita angkatkan pujian kita. Happy ya, happy. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Wah, senang ya Kak jadi anak Tuhan. Setiap hari bersukacita. Betul sekali. Senyum, manis, seperti itulah anak Tuhan ya Kak. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Cuy. Wow, ini Cuy. kesukaan anak Batita loh Kak. Oh ya? Iya dong. Wah, pastinya semangat dong Kak memuji Tuhan. Iya, dengan gerakannya yang imut-imut semua. Oke. Yuk kita nyanyi lagi. Cuy di dam-dam. Syalalala. Cuy di dam-dam. Syalalala. Karena Tuhan cinta siapa? Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ayo kita angkatkan pujian ini sekali lagi ya Kak. Karena kita mau katakan kita anak Tuhan yang bersuka cita. Cuy di dam-dam. Syalalala. Cuy di dam-dam. Syalalala.
mengasihi dan mencintai. Baik Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Siapa ya yang hari ini bawa firman Tuhannya? Siapa ya? Kakak Mama Kristi. Betul sekali. Wow, ceritanya juga hari ini menarik loh Kak. Sangat menarik. Iya ya. Wah. Coba kita tanya dulu, Alkitabnya udah siap belum? Oh iya bener Kak. Alkitabnya sudah pada disiapin belum ya? Wah, pinter semua sudah disiapin Kak. Iya, Sebelum ya. mulai mereka sudah siap semua. Iya, mama papanya juga luar biasa untuk mengingatkan adik-adik untuk bersekolah minggu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mungkin adik-adik masih baru belajar ya Kak. Tidak apa-apa, nanti sambil belajar kita angkatkan pujian ini. Yuk, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Kita angkatkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Biarlah kiranya firman Tuhan menyertai hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Wah, sepertinya adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan, Betul. Kak. Kalau begitu, kita panggil aja ya kakak kita, Mama Kristi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Yuk. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Hingga pada hari ini Bapa, kami masih boleh bersekutu bersama-sama walaupun masih secara online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kakak guru yang menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati adik-adik kami yang mendengarkannya di rumah. Biarlah kiranya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dan adik-adik kami juga boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bahtera Nuh. Coba adik-adik di rumah ucapkan bahtera Nuh. Iya. Adik-adik tahu nggak ya apa arti bahtera? Ada yang tahu? Bahtera itu adalah kapal yang besar, ya. Bahtera itu adalah kapal yang besar. Nah, adik-adik, kapal itu biasanya ada di mana ya? Iya, kapal itu biasanya ada di pantai atau di laut. Nah, kalau di daratan kita mau pergi kemana-mana, kita naik mobil. Kalau di udara kita bisa naik pesawat terbang. Tapi kalau di laut kita bisa naik kapal. Ya, itu ya, bahtera itu adalah kapal. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang bapak yang namanya Nuh, ya. Bapak Nuh, Nabi Nuh. Nah, bapak ini sangat baik. Dia sangat taat dan setia kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Ya, Tuhan membuat Nuh membuat bahtera. Nah, bagaimana ya Nabi Nuh menyikapi membuat bahtera itu? Nah, padahal kan Nabi Nuh tidak tinggal di laut, dekat laut gitu ya. Nabi Nuh tidak tinggal di daerah pantai. Tapi kenapa ya Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera? Nah, adik-adik, kita simak video berikut ini. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu.
Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Oke adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya ya. Gimana videonya? Iya, kita lihat ya bagaimana Nabi Nuh disuruh Tuhan membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Ya, bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Ya, bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Nah, Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nuh buat bahtera dari kayu gofir, gitu. Nuh setia dan taat kepada Tuhan. Nuh membuat bahtera dibantu oleh istri, anak-anaknya 3 orang dan 3 orang menantunya. Ya, mereka berdelapan membuat bahtera itu. Mereka membuat bahtera itu dengan ukuran yang besar. Panjangnya ada 300 hasta ya. 300 hasta itu sekitar 135 meter. Panjang ya. Nah, lebarnya 50 hasta. Nah, 50 hasta itu sekitar 22,5 meter dan tingginya 30 hasta. Nah, 30 hasta itu sekitar 13,5 meter. Wah, sangat besar ya, sangat besar itu bahtera itu. Dan bahtera itu juga terdiri dari 3 tingkat
Ya, ada tingkat bawah, tengah, dan atas. Dan di dalamnya ada sekat-sekat. Ya, sekat-sekat. Jadi bisa seperti kamar-kamar gitu ya. Jadi ada nanti tempat apa gitu, tempat menyimpan makanan, tempat tidur, dan segala macam. Jadi banyak sekat-sekatnya. Nah, Nuh pun membuat bahtera itu. Banyak orang yang mengejek dia. Lihat itu Nuh, dia membuat bahtera di sini. Lah, emang ini di laut? Ini kan tidak dekat laut. Kenapa dia ya bikin bahtera di sini? Aneh ya katanya. Tapi Nuh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga suatu saat tiba saatnya bahtera pun selesai. Dan begitu selesai, Nabi Nuh disuruh Tuhan masuk ke dalam kapal beserta anak, istrinya, dan menantunya, dan bersama semua hewan-hewan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, setelah itu air bah pun datang. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Semua orang-orang yang sudah masuk, ya, Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan yang sudah dibawa masuk ke dalam bahtera tersebut bisa selamat dari air bah yang datang pada saat itu. Nah, adik-adikku semua, Nabi Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Nah, karena itu dia beserta keluarganya selamat dari air bah. Nah, kita juga demikian. Nah, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Dengan cara apa? Kita juga harus patuh kepada aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Kita mau diajarin, kita mau berdoa, mau memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, kita hari ini ada kreativitas ya, yaitu membuat kapal dari kertas ya, kapal dari kertas ya, seperti ini ya adik-adik. Ini ada kapal dari kertas. Caranya nanti adik-adik ambil selembar kertas ya, ambil selembar kertas. Ini ya, lembar kertas. Kita lipat dua, sudah. Terus kita lipat lagi. Nah, setelah kita lipat, ambil tengahnya, kita lipat lagi. Ya, seperti ini ya, adik-adik. Tuh, kita lipat lagi. Nah, bisa? Adik-adik di rumah bisa ikutin. Oke, setelah itu kita lipat lagi. Pelan tapi pasti. Oke, lipat ya, begini ya. Terus kita lipat lagi. Bisa, adik-adik? Kita lipat seperti ini ya, menyerupai topi ya. Nah, setelah itu kita lipat lagi. Kita lipat seperti ini. Terus kita lipat lagi. Bisa? Ayo, boleh dibantu oleh mama atau kakak. Lipat lagi. Nah, setelah lipat seperti ini, kita buka. Nah, jadi deh kapal. Nah, adik-adik, seperti ini ya. Nanti kalau adik-adik sudah bisa bikin, bisa difoto, dikirim di Facebook KAKR Runggun Cibubur. Oke. Nah, kita masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Coba dibuka Alkitabnya.
Kolose pasal 3 ayat 23. Kakak bacakan di sini ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Coba dihafal ya adik-adik. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, nanti boleh dihafal, dikirim di Facebook KAKR Runggun Cibubur. Oke, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Bapa di surga, kami mau taat seperti Nabi Nuh yang setia kepada Tuhan, sehingga boleh menyelesaikan bahtera sama seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa juga tetap setia dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeay, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan ada ayat hafalannya loh kakak Mama Ica. Kira-kira adik-adik bisa ngapal nggak ya? Bisa dong. Bisa ya. Mereka cepet hafalnya kok. Iya, karena hari ini ceritanya juga seperti cerita dongeng ya. Kita bisa mendengarkan ceritanya itu tokoh Alkitab gitu loh Kak. Maksudnya adik-adik sudah sering dengar dan sudah sering mungkin pelajaran di sekolah juga ada. Jadi pasti ingat ya, apa tadi temanya? Bahtera Nuh. Ya. Oke, kita mau bernyanyi untuk firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan. Kita angkatkan pujian kita, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak menantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. wah luar biasa ya Kak. 8 orang selamat pada saat itu. Nuh dan keluarganya. Kita angkatkan pujian desa sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak menantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Wah luar biasa ya Tuhan itu ya Kak, bisa menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. rumahnya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi buat Tuhan. Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, aku bawa dan berikan persembahanku. Yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita nggak terasa ya Kak, sudah hampir setengah jam kita bersama adik-adik dan kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Dan kita mau berdoa syafaat. Yuk kita panggil kakak kita untuk membawa doa syafaat ya. Mari adik-adik, kita mau tutup ibadah kita berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang sungguh-sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini ibadah kami telah boleh kami laksanakan dengan baik. Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan. Berkati juga semua orang tua Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi adik-adik kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati kesehatan semua orang tua, memberkati pekerjaannya, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang penuhkan sukacita di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga Tuhan tetap merasakan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang memberkati pertumbuhannya, dan buat adik-adik kami yang sudah bersekolah Tuhan, Tuhan yang berikan kepintaran, Tuhan yang berikan hati yang selalu mau belajar Tuhan, supaya adik-adik kami ini boleh mengikuti pelajarannya dengan baik walaupun semuanya masih dilakukan secara online. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan semua adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua kakak-kakak guru sekolah minggu di Runggun Cibubur ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan juga sukacita dalam kehidupan dan pelayanan kakak-kakak kami Tuhan. Begitu juga semua yang mengambil bagian pada hari ini dalam ibadah kami, Tuhan yang memberkati dan penuhkan sukacita dalam hidupnya. Bapa di surga, kami mau juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa berkati para pemimpin kami, supaya pemimpin kami boleh memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan mengambil kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan untuk kesehatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kami juga mau serahkan Runggun Cibubur ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati pengurus-pengurus Runggun Tuhan, pertua diaken dan semua jemaat Runggun Cibubur ini Tuhan, supaya semua kami boleh bersatu hati, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami juga akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Ini doa kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran, dan iman kita untuk diperbaharui Tuhan, sehingga kita mampu menjaga diri persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pemikiran manusia, menyertai kita sekalian oleh persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.